Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan sore hari ini. Sore hari di Sydney, pagi hari di Nederland, dan siang hari di beberapa wilayah di Indonesia. Kami bersyukur Tuhan sebagai jemaat-Mu, kami boleh berkumpul bersama dalam pertemuan jemaat sebagai jemaat sound doctrine. Kami ingin tinggikan firman-Mu senantiasa. Firman-Mu adalah kebenaran, wahyu tertulis yang tidak pernah salah dan tidak pernah mempunyai peluang untuk menjadi salah. Terima kasih, Tuhan tolong kami supaya kami mengerti firman Tuhan yang disampaikan dan kami boleh menyampaikan firman Tuhan ini lagi kepada orang-orang yang akan kami temui dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian di dalam pertemuan jemaat BIC Nederland. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita lihat dalam Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga, ya, saya akan tunjukkan kepada saudara. Efesus pertama dalam Perjanjian Baru ayat yang ketiga. Ya, ada pesan dari Pak Jonathan, koneksi jaringan buruk karena hujan deras. Nggak apa-apa Pak Jonathan, sepanjang bisa mendengar, maka firman Tuhan ini bisa sampai kepada Pak Jonathan ya. Saya bukakan ayat ini untuk kita semua. Coba lihat di sini Efesus 1 ayat yang ketiga. Firman Tuhan katakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita membaca, meneliti, mengeksegesis ayat ini dengan hati-hati dan teliti, maka sebenarnya ayat ini memberikan kepada kita sebuah kepastian, sebuah keamanan, sebuah jaminan yang besar dari Bapa di surga. Gitu. Kalau ada lagu yang berkata kan, Bapa di surga memeliharamu. Mestinya kata-kata itu diilhami di dalam ayat ini. Karena apa? Bapa di surga mengaruniakan segala berkat rohani di dalam Kristus kepada orang-orang pilihan. Seharusnya ini yang dikhotbahkan menjadi berita utama di dalam gereja Tuhan, bahwa bila kita mengikatkan perjanjian di dalam Yesus Kristus, kita memiliki jaminan berkat. Jadi tidak perlu dipanggil-panggil berkat itu. Kan saya sudah pernah bilang bahwa setiap orang yang berada di dalam covenant of grace, ingat baik-baik ayat tadi berkata, di dalam Kristus. Setiap orang yang berada di dalam covenant of grace, mereka memiliki segala berkat. Maka
pengajaran daripada prosperity gospel itu, Injil kemakmuran itu bisa kita tolak. Dan kita katakan bahwa pengajaran itu sesat. Karena berkat yang mereka tekankan itu adalah berkat jasmani. Alkitab tidak pernah bicara dan melebih-lebihkan berkat jasmani di dalam hidup kita. Karena berkat jasmani itu sifatnya temporer. Nah, orang yang berada di dalam Yesus Kristus, orang yang berada di dalam covenant of grace, maka mereka memiliki segala berkat rohani di dalam sorga. Mana yang mau kita pilih? Berkat rohani atau berkat jasmani? Dua-dua, Pak. Bagaimana ini kalau cuma berkat rohani, tapi bergumul terus dengan berkat jasmani? Sebenarnya tidak seperti itu, saudara. Berkat rohani itu meliputi segala sesuatu. Jadi covenant of grace itu mengganti semua hal-hal yang temporary di dalam hidup kita. Sehingga pandangan kita tertuju kepada Kristus. Begitu. Nah, ini kan memberikan sebuah posisi. Setiap orang yang statusnya ada di dalam Kristus, maka dia memiliki segala berkat rohani. Alkitab menentang sekarang jadi eksploitasi berkat-berkat jasmani. Ikut Tuhan, maka engkau akan diberkati berlimpah-limpah sampai keturunan ke-7. Kan tidak seperti itu yang Tuhan bicarakan. Tapi berkat rohani itu adalah berkat terbesar di dalam hidup kita. Mestinya ini memberikan sebuah jaminan dan kesukaan kepada kita bahwa saya adalah orang yang diberkati. Mari kita katakan 1, 2, 3. Saya adalah orang yang diberkati. 1, 2, 3. Saya adalah orang yang diberkati. Jadi tidak usah takut urusan berkat. Tuhan yang telah memanggilmu masuk di dalam covenant of grace adalah Tuhan yang setia. Berkat di dalam surga saja dia karuniakan kepada kita, apalagi berkat-berkat jasmani. Maka kalau yang tadi saya ulangi lagi lagu yang tadi itu kan yang ada ujungnya tadi saya bilang, Bapa di surga memeliharamu. Begitu kan, jadi Bapa itu memelihara secara utuh dari atas sampai ke bawah, begitu. Tidak ada yang terluput dalam hidup kita. Kalau dia memilih kita di dalam Kristus, masuk di dalam perjanjian dengan Kristus, covenant of grace. Ingat baik-baik. Orang yang berada di dalam Kristus mengikat perjanjian di dalam perjanjian yang bernama covenant of grace. Perjanjian kasih karunia. Ini yang pertama. Lalu bagian berikutnya yang ingin saya tunjukkan kepada kita adalah Efesus 1 ayat yang keempat. Selanjutnya itu pembukaan yang pertama dari Paulus. Efesus 1 ayat yang keempat. Sebab di dalam Kristus, ya kan? Ayat itu bilang begitu. Sebab di dalam Dia, ya. Sebab di dalam perjanjian kasih karunia, saya paraphrase lagi ayat ini. Sebab di dalam covenant of grace,
Allah telah, lihat, memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ingat kata yang dipakai di situ, telah. Bukan akan, bukan mudah-mudahan. Tetapi dengan kepastian bahwa Allah telah memilih sebelum dunia dijadikan. Jadi orang yang berada di dalam covenant of grace adalah orang yang telah dipilih. Makanya tadi itu disebut dengan apa? Berkat dari semua berkat yang ada. Puji Tuhan. Banyak orang di dunia ini ingin dipilih. Betul nggak? Manusia membuat kontes pemilihan di mana-mana. Coba saudara lihat, acara-acara dibuat untuk pemilihan. Entah itu pemilihan orang yang bertalenta, entah itu pemilihan politikus, entah itu pemilihan raja, entah itu pemilihan presiden. Semua orang berusaha membuat pilihan-pilihan untuk mengunggulkan. Tapi kita tidak punya keunggulan apapun. Dikatakan oleh Alkitab telah dipilih jauh sebelum dunia dijadikan. Sekarang pertanyaannya, apakah Allah mengenal namamu? Allah mengenal namaku jauh sebelum aku dinamai. Allah mengetahui aku jauh sebelum aku dikandung di rahim ibuku. Allah mengenal aku jauh sebelum aku menjadi bakal anak. Dan Allah memilih karena Allah tahu bahwa aku adalah orang pilihan. Itu disebut dengan covenant of grace. Makanya orang yang berada di dalam covenant of grace adalah orang yang berbahagia. Karena kita telah dipilih. Tidak ada rencana kecelakaan. Tidak ada rencana kebetulan. Tidak ada rencana tiba-tiba dalam pikiran Allah. Allah kita adalah Allah yang brilian. Allah kita adalah Allah yang pintar. Allah kita adalah Allah yang menentukan dari awal sampai akhir. Karena itu dengan mantap Paulus berkata, telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Bukankah ini hebat? Makanya ini adalah berkat dari segala berkat yang engkau lihat di dunia ini. Artinya apa, saudara? Yang pertama saya beritahu bahwa keputusan untuk menentukan siapa yang akan diselamatkan dari dosa bukanlah keputusan manusia, melainkan apa? Kedaulatan kasih karunia Allah. Makanya disebut dengan perjanjian kasih karunia. Jadi Allah berdaulat, Allah memutuskan. Coba kita pikirkan baik-baik betapa luar biasanya kita. Dari sekian banyak manusia di muka bumi ini, Allah sudah memutuskan, menentukan akan menyelamatkan kita dan memilih kita sebelum dunia dijadikan. Bukankah itu luar biasa? Ya, Ini amin. berkat yang besar sekali. Akan mendatangkan kepastian dalam hidupmu. Saya mau beritahu apapun kegagalanmu dalam hidup ini, ingat. Tidak sebanding dengan apa yang Allah telah lakukan bahwa Dia sudah memilihmu. Mari kita katakan bersama, saya sudah dipilih oleh Allah. 1, 2, 3. Saya sudah dipilih oleh Allah. Luar biasa, di dunia ini kita mengalami kegagalan,
Kita mengalami keberhasilan, kita mengalami kesialan, kita mengalami banyak kerusakan, kita mengalami banyak harapan yang tidak terpenuhi, kita mengalami banyak hal-hal yang tidak kita inginkan, impian-impian kita yang hancur oleh karena berbagai alasan-alasan, entah karena kesalahan kita atau kesalahan orang lain. Tapi satu yang pasti, yang tidak pernah bisa menggagalkan hidup kita, bahwa Allah memutuskan untuk menyelamatkan kita jauh sebelum ada rencana-rencana yang kita buat dalam hidup. Amin. Ini luar biasa, saudara. Allah yang baik ini telah memilih kita dengan begitu hebat. Begitu. Kita boleh saja lemah di dunia ini. Kita boleh saja tidak dilihat orang di dunia ini. Kita boleh saja orang yang paling mungkin tidak berpengaruh di dunia ini. Tapi ingat baik-baik, berkat yang besar dari Allah mendatangi hidup kita ketika Dia mengambil kita dan memilih kita, memasukkan kita di dalam perjanjian kasih karunia. Makanya kalau Tuhan sudah masukkan di situ, Dia akan memelihara hidup kita selamanya dan menunjukkan jalan kepada kita selamanya, membukakan pintu kepada kita selamanya. Ingat tadi saya bilang, ujung dari lagu yang tadi, Bapa di surga memeliharaku. Apalagi yang kita takutkan dalam hidup ini? Saya berusaha menyemangati hidupmu bahwa engkau dan saya telah dipilih, bukan mudah-mudahan. Agama Kristen tidak mengenal kata mudah-mudahan. Kita mengenal kata amin, iya dan amin. Bahkan kita berkata Maranatha, Tuhan Yesus pasti datang. Tuhan Yesus akan datang. Tuhan Yesus segera datang. Itu adalah sebuah kepastian. Jadi firman Tuhan itu semua pasti. Tidak ada yang mudah-mudahan. Jadi keputusan itu dari Allah. Hal berikutnya apa? Kalau Allah memutuskan, maka Allah memberikan dekrit. Siapa yang berani menentang dekrit seorang pemerintah? Ada? Nggak ada. Nggak ada, saudara. Kalau raja sudah memutuskan, aku melakukan ini, maka itu akan dilakukan. Karena dekrit itu menyatakan otoritas seorang raja. Jadi ketika Allah menentukan kita, maka Dia melakukan dengan dekritnya. Keputusan Allah. Surat keputusan dengan sebuah SK. Dan kalau Allah mengeluarkan surat keputusan, maka semua harus mematuhi keputusan Allah. Semesta ini harus berjalan sesuai dengan keputusan Allah. Bahwa aku mau menyelamatkan orang yang bernama Christine Okayu. Maka semesta harus mendukung keputusan Allah. Amin, saudara. Maka Allah akan membuat segala situasi supaya orang yang namanya Christine Okayu yang tadinya belum diselamatkan bisa mendengar Injil yang menyelamatkan itu. Amin. Begitu. Meskipun orang yang namanya Christine Okayu tinggal di tempat yang tidak ada pemberita Injil, mungkin tidak ada koneksi internet, ini contoh. Maka Allah akan membuka jalan untuk itu. Karena SK sudah diberikan. Makanya saya bilang, kembali lagi lagu yang tadi. Bapa di surga memeliharaku. Jadi jalannya dibuka kepada Tuhan. Jalannya dibuka oleh Tuhan. Entah engkau bertobat di Batam, engkau bertobat di Padang, ini contoh saja. Bertobat di Belanda, bertobat di Jakarta, tapi Allah sudah memberikan SK. Maka semesta harus mendukung keputusan Allah. Amin. Iya. Tidak ada orang yang bisa menentang atau alam menentang dekrit daripada Allah. Kalau Allah katakan, aku menyelamatkan orang yang namanya Nona Tenu, yang akhirnya jadi Nona Nehaus. Saya kalau ingat-ingat Nona Nehaus, saya jadi haus. Saya minum dulu deh ya. Maaf ya Bu Nona ya. Karena bicara kan panas gitu. Betul.
Jadi nggak tahu bagaimana caranya Tuhan akan membuat dia untuk terpilih, entah di Jakarta, entah lewat mana, jalur mana. Saya juga tidak tahu Pak Peter Supusepa. Meskipun Pak Peter namanya Peter, belum tentu pada saat dilahirkan dia sudah percaya, betul kan? Ya nama bisa Peter. Banyak orang yang namanya Peter di dalam penjara. Iya, bukan Peter yang ini. Maksud saya bukan, saudara. Ini cuma contoh. Ada yang namanya Yakobus di dalam penjara. Ada yang namanya Filimon di dalam penjara. Ada yang namanya Petrus di dalam penjara. Banyak sekali orang yang namanya Kristen, tapi kelakuannya apa? Bukan Kristen, begitu. Orang bilang rohani, tapi rohana, begitu. Itu contoh-contoh yang orang bilang. Tapi Tuhan akan membuat jalan supaya dekretnya terjadi. Semesta harus mendukung keputusan Allah. Kalau dekret sudah dikeluarkan, masa semesta tidak mendukung? Siapa yang menolak keputusan Allah? Tidak ada. Begitu. Meskipun nanti dalam proses kita terlibat di dalam pengambilan keputusan itu, ya kan? Nah, ini sebenarnya saya mau bicara sedikit. Nanti apakah bisa waktunya? Jadi dekret Allah terjadi, Allah memilih umatnya bukan dari kebaikan kita, ya kan? Tetapi semata-mata karena apa? Kesenangan Allah sendiri. Coba lihat. Kita dipilih karena kesenangan Allah sendiri. Bisa tangkap nggak pikiran Allah ini yang luar biasa? Bahwa saya dipilih bukan karena saya, tapi karena kesenangan Allah. Itulah berkat yang terutama. Kalau kita hidup dengan prinsip itu, maka tidak ada hal-hal yang bisa mengalahkan hidup kita. Saya ada karena Allah senang kepada saya. Bukan karena saya berusaha menyenangkan hati Allah. Jangan salah. Jangan dibalik. Begitu. Saya diselamatkan Allah karena Allah senang kepada saya. Bukan karena saya berusaha menyenangkan Allah. Jadi sudah ada orang-orang tertentu yang memang didekretkan untuk masuk di dalam kasih karunia itu. Gitu. Tidak terjadi secara universal. Hanya diberikan kepada orang-orang pilihan. Ya kan? Masih ingat kan prinsip predestinasi? Bahwa Allah mempredestinasikan sebagian orang untuk diselamatkan. Konsekuensinya apa? Sebagian lagi tidak bisa diselamatkan. Apakah nanti ada rencana yang akan mengagetkan Allah? Tiba-tiba Allah sudah pilih, lalu ada orang yang masuk. Tunggu dulu. Jangan dulu ditutup pintunya, aku mau masuk. Ya nggak bisa. Begitu, tidak ada konsep seperti itu. Konsepnya adalah keputusan Allah itu keputusan mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Nah, bagian berikutnya adalah apa? Kasih karunia Allah itu bersifat efektif dan tidak bisa hilang. Orang percaya tidak pernah dibiarkan begitu saja. Ingat lagi lagu tadi. Bapa di surga memeliharaku, ya kan? Orang percaya tidak akan terhilang dari Allah. Kenapa? Kenapa tidak bisa terhilang dari Allah? Karena kasih karunia-Nya dari Allah, maka Allah akan menjaga engkau berada terus di dalam kasih karunia itu. Jaminan kekal tidak bergantung. Tidak bergantung dari orang pilihan.
karena usaha mereka berusaha bergantung kepada Allah, tetapi bergantung kepada Allah semata-mata. Bisa mengerti nggak ini rencana yang luar biasa ini? Covenant of Grace. Karena Tuhan yang memanggil, menerima panggilan kekal Allah, maka engkau tidak akan pernah dibiarkan berjalan sendiri. Tidak pernah dibiarkan berjalan sendiri. Kasih karunia Allah itu akan terus menyertai hidupmu. Dan akan terus menguatkan engkau. Karena panggilan Allah tidak bergantung kepada dirimu, tetapi bergantung kepada Allah yang memberikan panggilan itu. Luar biasa kan? Ya kan? Begitu. Jadi itu saudara, ini adalah pekerjaan dari Roh Kudus semata-mata. Ayat 5, Efesus 1 ayat 5. Dalam kasih, nah kembali lagi. Ia telah menentukan kita dari semula untuk menjadi apa? Anak-anaknya. Begitu. Kita menjadi anaknya bukan karena kita, tetapi karena kasih Allah. Makanya hidup Kristen itu selalu dimulai dari kasih Allah. Itu agape namanya. Agape itu adalah kasih Allah kepada manusia. Apakah kita bisa mengasihi Allah? Kita tidak bisa mengasihi Allah. Allah yang mengasihi kita. Karena kita tidak tahu bagaimana cara mengasihi itu. Agape itu adalah kasih Allah kepada manusia. Allah yang memutuskan untuk mengasihi manusia. Kita mengerti kasih Allah melalui pengajaran Alkitab. Begitu. Kalau tidak diajarkan, kita tidak mengerti bagaimana kasih Allah. Ini kan yang terjadi pada waktu Yesus bertanya kepada Petrus. Petrus, apakah engkau agape kepadaku? Petrus bilang, aku filia kepadamu Tuhan. Yesus bilang agape, Petrus bilang filia. Karena kita tidak bisa mengasihi Allah dengan kasih agape. Kasih agape itu adalah kasih Allah yang mengasihi orang yang tidak layak untuk dikasihi. Begitu. Itu sebabnya BICN mengajarkan apa? Pengajaran sound doctrine. Ajaran lebih dulu daripada praktek kasih. Karena kita tidak tahu bagaimana caranya mengasihi sebelum kita diajarkan. Makanya saya mau beritahu kepada saudara hal ini. Apa yang menarik di sini? Dikatakan oleh Paulus di dalam Roma. Dia katakan seperti ini. Ya. Roma pasal yang ke-10. Ayat 13, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ayat 14, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Roma 10, 13-15. Yang pertama, hanya orang yang bisa berseru kepada nama Tuhan yang akan diselamatkan. Bagaimana caranya orang bisa berseru? Mereka harus percaya kepada Tuhan. Betul nggak? Bagaimana orang bisa percaya kepada Tuhan kalau mereka tidak mendengar tentang Tuhan?
Untuk mendengar tentang Tuhan, harus ada berita tentang Tuhan. Dan untuk memberitakan tentang Tuhan, harus ada orang yang memberitakan. Nah, untuk memberitakan tentang Tuhan, harus ada orang yang diutus. Orang yang diutus adalah orang yang sudah diselamatkan dan mempunyai sound doctrine. Hari ini saya ingin menantang kita. Engkau sudah diselamatkan? Engkau sudah menikmati kasih karunia Tuhan? Engkau sudah mengetahui kasih Tuhan? Jangan menyimpannya untuk dirimu sendiri. Mengapa? Karena kalau kita tidak memberitakan firman Tuhan, tidak memberitakan kasih karunia Tuhan, maka kasih karunia Tuhan tidak akan turun kepada orang yang bisa diselamatkan. Tadi saya sudah kasih contoh kan mengenai Bu Christine. Saya bisa diselamatkan karena saya mendengar tentang berita yang tidak terbantahkan itu. Saya mendengar sound doctrine itu. Ada orang yang Tuhan pakai untuk menyampaikan sound doctrine itu. Ada orang yang bersedia. Pertanyaannya bagi kita, apakah kita bersedia untuk memberitakannya? Apakah kita bersedia membayar harga untuk menyatakan kasih karunia Tuhan? Makanya saya bilang, cara yang paling efektif kita bisa share pengajaran-pengajaran sound doctrine. Banyak orang bisa membacanya. Sesudah itu kita bisa berbicara tentang sound doctrine. Karena ketika kita memberitakan sound doctrine, kasih karunia Tuhan dinyatakan. Firman Tuhan, Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ingat saudara, kalau kita memberitakan firman Tuhan, memberitakan sound doctrine, tidak pernah akan gagal. Anda pikir yang like di statusnya pendeta Wanda cuma sedikit. Yang share cuma sedikit, tapi banyak yang membacanya. Jadi tidak bisa dilihat dari like dan orang share. Banyak orang datang kepada saya berkata bahwa saya mengalami perubahan karena saya membaca, mendengar pemberitaan sound doctrine. Dan kita percaya, bersuka cita karena firman Tuhan tidak pernah gagal. Kalau kita beritakan, percaya saudara. Percaya. Orang-orang yang membaca apa yang engkau share. Orang-orang yang mendengar apa yang engkau saksikan. Mereka mendengar firman Tuhan. Dan kasih karunia Tuhan akan mendatangi hidup mereka satu kali kelak. Ada waktunya Roh Kudus bekerja secara internal. Kita sudah sampaikan secara eksternal. Gospel calling. Dan kita menyerahkan Roh Kudus bekerja di dalam dia. Itu panggilan kita. Karena kita orang yang diberkati. Maka kita mau orang lain mengalami berkat seperti kita. Amin, saudara. Mungkin kita tidak tahu. Ada orang yang di dekat rumah kita ternyata mengalami kasih karunia Tuhan. Kita tidak tahu. Mungkin ada orang yang sudah lama tidak bertemu dengan kita. Mungkin ada saatnya dia akan mengalami kasih karunia Tuhan. Begitu. Tuhan bekerja melalui setiap firman yang kita beritakan. Yesaya 55 ayat 11. Saya percaya hari ini ketika saya beritakan sound doctrine, orang mendengar sound doctrine ini di Facebook Live, di siaran ulang, yang nanti di-share Bu Christine, di-share Bu Nona, di-share Pak Peter, di-share Pak Ferry, di-share Pak Jonathan, di-share Bu Oike, kemudian di-share siapa lagi yang ada di sini? Coba saya lihat ada Ibu Marcella, semua yang akan lakukan itu. Kita tidak tahu, ada waktunya karena di dalam waktu Tuhan. Tapi ingat baik-baik saya bilang, kalau Tuhan sudah dekretkan, maka semesta harus mendukung keputusan Allah. Amin, saudara. Mari kita katakan bersama-sama 1, 2, 3. Semesta harus mendukung keputusan Allah. 1, 2, 3. Semesta harus mendukung keputusan Allah. Amin. Tidak akan pernah gagal. Amin. Saya serahkan
kepada Bu Nona lagi.